Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastu. Baiklah, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana disusun oleh Agatha Manik, Aprianti, Margaret, Kevin, dan saya sendiri yaitu Musim Purba. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Agatha Manik dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak atau rakyat. Abraham Lincoln dalam pidatonya Gettysburg yang mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh rakyat. Lanjut slide berikutnya. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi, meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Untuk selanjutnya, bentuk-bentuk demokrasi, di mana ada dua, yaitu secara langsung dan perwakilan atau tidak langsung. Untuk demokrasi langsung, pengertiannya adalah suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sedangkan pengertian dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung merupakan demokrasi yang dilakukan oleh rakyat dalam setiap pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Saya Aprianti akan membacakan slide kelima. Setidaknya terdapat 7 hal dalam prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi prinsip terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Kedua, peradilan tidak memihak dan bebas pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan, karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat. Keempat, pergantian pemerintahan secara berkala agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Kelima, penegakan hukum dan kedudukan sesama setiap rakyat di mata hukum, kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Saya Kevin Icuana, saya akan membacakan slide ke-6 dari poin ke-6. Jaminan atas hak asasi manusia sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan HAM, karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia. 7. Kebebasan pers. Pers menjadi media penyalur aspirasi warga negara sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Saya Musim Purba akan membacakan slide ke-7, yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan juga bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di negara Indonesia itu berdasarkan pada 3 hal, yaitu nilai-nilai filsafat Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. 2. Transformasi nilai-nilai Pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan. 3. Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 4.